Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan moralitas dan keagamaan anak dan remaja. Mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Hilman Mangkuwibawa SPD MPD dan Bapak Rizal Khairuddin MPD. Apa itu moral? Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mos atau moris, yaitu adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai dan tata cara kehidupan. Moralitas berarti juga kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral itu sendiri. Contohnya, pertama, seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, dan memelihara hak orang lain. Yang kedua, ada larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman keras, dan berjudi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral biasanya dari lingkungan, kemudian keperanan orang tua, terdiri dari konsisten dalam mendidik anak, sikap orang tua terhadap anak, kemudian terjadi imitasi, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut, sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma, biasanya mengajarkan jujur kepada anak, diterapkan pula kepada orang tuanya sendiri. Kemudian proses perkembangan moral. 1. Pendidikan langsung, penanaman pengertian baik buruk, benar salah oleh orang tua, guru, dan orang dewasa di sekitarnya. 2. Identifikasi, yaitu meniru tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya. Yang ketiga, proses coba-coba atau trial dan error, yaitu tingkah laku yang mendatangkan pujian dan penghargaan terus dikembangkan, sedangkan tingkah laku yang mendatang hukuman atau celaan akan dihentikan. Karakteristik perkembangan moral pada fase bayi. Pertama, bayi yang baru dilahirkan belum memiliki pengertian apa yang baik dan apa yang buruk. Kedua, masa ini didominasi oleh dorongan naluriah atau impulsif. Ketiga, tingkah laku anak belum bisa dinilai sebagai tingkah laku bermoral atau tidak. Contoh, merebut mainan orang lain. Keempat, cenderung mengulangi perbuatan yang menyenangkan. Karakteristik perkembangan moral pada fase prasekolah atau taman kanak-kanak. Yang pertama, anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya. Kedua, anak sudah dapat belajar memahami tentang kegiatan atau perilaku mana yang baik atau yang buruk. Tiga, anak dilatih atau dibiasakan bagaimana dia harus bertingkah laku. Keempat, pada saat mengenalkan konsep menanamkan karakter moral, sebaiknya diberikan penjelasan mengenai alasannya. Karena jika disertai alasan, akan mengembangkan self-control dan self-disiplin pada anak. Jika tidak disertai dengan alasan, biasanya melahirkan disiplin buta, terlebih jika disertai perlakuan kasar. Upaya dalam membimbing perkembangan moral anak prasekolah. Pertama, memberikan contoh atau teladan yang baik dalam berperilaku. Menanamkan kedisiplinan kepada anak dalam berbagai aspek kehidupan. Mengembangkan wawasan tentang nilai-nilai moral baik melalui pemberian informasi ataupun melalui cerita. Selanjutnya, karakteristik perkembangan moral fase anak sekolah atau sekolah dasar. Pertama, anak mulai mengenal konsep moral, benar salah, baik buruk pertama kali, yaitu dari keluarga. Informasi yang diterima anak mengenai konsep moral akan menjadi pedoman tingkah laku di kemudian hari. Anak sudah dapat mengikuti tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Lalu, pada akhir usia ini, anak sudah dapat memahami alasan yang mendasar suatu peraturan. Selanjutnya, anak sudah dapat mengasosialisasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep bernasalah, baik atau buruk, seperti perbuatan nakal, berdusta, tidak hormat kepada orang tua, dan lain sebagainya. Karakteristik perkembangan moral fase remaja. Tingkat moralitas pada fase remaja sudah mulai matang. Fase ini sudah muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai baik oleh orang lain. Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisiknya, tetapi psikologisnya.
Remaja berada dalam tingkatan konvensional atau berada dalam tahap ketiga, yaitu berperilaku sesuai dengan tuntutan dan harapan kelompok. Dan keempat, loyalitas terhadap norma atau peraturan yang berlaku atau yang diyakininya. Tingkatan moral remaja bersifat menyebar, yaitu pada tingkatan prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional, yaitu remaja masih banyak yang melakukan dekadensi moral atau pelecehan nilai-nilai seperti tawuran, tindakan kriminal, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Dunia remaja merupakan suatu tahap yang kritikal di dalam kehidupan manusia, yaitu peralihan dari dunia anak-anak menuju ke dunia dewasa. Di dalam tahap ini, seseorang memulai untuk mencari identitas dan penampilan diri. Bahkan pakar psikologi mengistilahkan dunia remaja sebagai emotional age atau umur emosi. Tetapi faktor yang bisa mempengaruhi moral remaja bisa juga mempengaruhi ketika ia menginjak dewasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral diantaranya hubungan harmonis dalam keluarga, yang merupakan tempat penerapan pertama sebagai individu. Begitu pula dengan pendidikan agama yang diajarkan di lingkungan keluarga sangat berperan dalam perkembangan moral remaja. Yang pertama, orang tua bisa mendorong anak untuk berdiskusi secara demokratik dan terbuka mengenai berbagai isu. Yang kedua, orang tua dapat menerapkan disiplin terhadap anak dengan teknik berpikir induktif. Lalu masyarakat, tingkah laku manusia bisa terkenali oleh kontrol dari yang mempunyai sanksi-sanksi untuk pelanggarnya. Lalu ada pula lingkungan sosial. Lingkungan sosial terutama lingkungan sosial terdekat yang bisa sebagai pendidik dan pembina untuk memberi pengaruh dan membentuk tingkah laku yang sesuai. Lalu ada pula perkembangan nalar. Semakin tinggi penalaran seorang, maka makin tinggi pula moral seseorang tersebut. Lalu ada pula peranan media massa dan perkembangan teknologi modern. Hal ini mempengaruhi pada moral remaja, karena seseorang remaja sangat cepat untuk terpengaruh terhadap hal-hal yang baru yang belum diketahuinya. Lalu karakteristik perkembangan agama pada fase bayi. Bayi sudah mempunyai perasaan ketuhanan. Perasaan ketuhanan ini memegang peranan penting dalam diri pribadi anak. Perasaan ketuhanan pada fase ini merupakan fundamental bagi perkembangan perasaan ketuhanan pada periode berikutnya. Adapun upaya untuk mengembangkan kesadaran beragama pada fase bayi, di antaranya yang pertama, mengenalkan konsep nilai atau agama kepada anak melalui bahasa. Contohnya yang pertama, pada saat memberi makan atau menyusui, memandikan, memendaki, dan memakaikan pakaian kepada anak, kita dapat membacakan bismillah. Lalu saat mengendong menjelang tidur, kita pula bisa membacakan kalimat-kalimat thayyibah atau zikir. Lalu ketika anak bersin, kita juga bisa mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang kedua, memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, memberikan contoh dalam mengamalkan ajaran agama secara baik. Karakteristik perkembangan kesadaran beragama pada fase prasekolah. Yang pertama, sikap keagamaannya bersifat responsif atau menerima meskipun banyak beratnya. Memahami konsep keagamaan pada anak sama dengan memahami sifat keagamaan itu sendiri. Sifat agama pada anak mengikuti pola konsep yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dari diri mereka, sehingga seorang anak akan lebih mudah memahami dan menerima ajaran dari orang dewasa. Pengalaman awal bagi anak serta emosional orang tua merupakan penentu hubungan keagamaan yang sedang dibangun,
karena keilmuan anak timbul dalam pelaksanaan nyata meskipun dalam bentuk sederhana dari apa yang diajarkan. Lalu yang kedua, pandangan ketuhanannya bersifat anthropomorph atau dipersonifikasi. Pada usia ini, perasaan anak terhadap Tuhan cenderung negatif karena mereka berusaha menerima pemikiran tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Menurut gambaran yang ada di dalam benak mereka, yaitu Tuhan sesuai dengan pikiran emosional mereka. Maka apabila usia anak sudah menginjak 7 tahun ke atas, mereka akan bersikap hormat, cinta, dan dipenuhi rasa percaya serta rasa aman. Lalu yang ketiga, penghayatan secara rohaniah masih superfiskal atau belum mendalam, meskipun mereka sudah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ritual. Adapun upaya mengembangkan kesadaran beragama pada fase prasekolah, pembinaan jiwa pada anak-anak merupakan tanggung jawab dari semua pihak dalam hal kematangan agama anak-anak di kemudian hari. Adapun upaya untuk mengembangkan kesadaran beragama pada fase prasekolah antara lain, yang pertama mengajarkan cara beribadah. Contohnya kita bisa mengajarkan cara sholat dan cara berpuasa. Lalu yang kedua mengajarkan doa-doa. Yang ketiga mengajarkan kebiasaan akhlakul karimah. Contohnya mengucapkan salam, membaca basmalah ketika akan memulai sesuatu, membacakan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan atau setelah mengerjakan sesuatu. Lalu yang keempat mengajarkan cara menghormati orang lain. Kelima berbuat sedekah. Lalu yang terakhir memelihara kebersihan. Faktor yang mempengaruhi kesadaran beragama pada fase remaja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran, terutama kesadaran beragama. Ketika seorang beranjak remaja, dengan demikian diperlukan setidaknya bimbingan dari orang tua atau orang yang paham terhadap agama yang dianutnya. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran beragama pada fase remaja. Yang pertama, ada pertumbuhan pikiran dan mental. Hal ini dapat menimbulkan sikap kritis terhadap seorang remaja dikarenakan proses keingintahuan tentang keagamaan yang belum diketahuinya. Kemudian yang kedua ada perkembangan perasaan. Perkembangan perasaan dapat menimbulkan rasa memiliki, menjaga juga sikap kritis terhadap agama. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada pertimbangan sosial. Dapat menimbulkan kebingungan menentukan pilihan. Oleh sebab itu, penting bagi seorang remaja memilih lingkungan yang baik, terutama dalam hal keagamaan, supaya dia ketika menginjak remaja tidak terpengaruhi oleh unsur-unsur yang dilarang dalam norma keagamaan. Kemudian selanjutnya ada perkembangan moral. Pada perkembangan moral dapat menimbulkan adanya perbedaan tipe moral pada setiap remaja. Selanjutnya ada perkembangan sikap dan minat. Dalam hal ini berdasarkan pengalaman masa kecil atau bisa dibilang pengalaman keagamaan waktu dia belum beranjak remaja. Kemudian ada ibadah. Dapat mengacu pada pandangan remaja terhadap ajaran agamanya. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran beragama pada fase remaja. Selanjutnya ada upaya mengembangkan kesadaran beragama pada fase remaja. Yang pertama ada belief, yang memiliki arti percaya atau yakin. Nah, supaya rasa kesadaran beragama pada fase remaja semakin timbul, mereka harus dibimbing terutama dalam tata cara beragama, supaya kedepannya tidak melakukan penyimpangan tentang agama yang ia percayai. Yang kedua, ada religius ritual, atau bisa diartikan sebagai tata cara peribadahan dalam suatu keagamaan. Kemudian, ada religious experience, yaitu pengalaman beribadah, bahwa pada fase remaja ini akan menggabungkan pengalaman pada fase sebelumnya, untuk dia melakukan atau mencari tahu tentang keagamaan pada tingkat fase remaja ini.
Yang keempat, ada religious knowledge. Bisa disebut juga sebagai pengetahuan keagamaan, di mana upaya untuk bisa mengembangkan kesadaran beragama pada fase remaja ini harus dibarengi dengan pengetahuan keagamaan yang mumpuni bagi yang mengerjakan kepada yang beranjak remaja tersebut. Dan yang terakhir, ada religious consequence, di mana seseorang ketika menginjak fase remaja dihadapkan pada konsekuensi karena dia sudah mulai membenahi atau harus mulai sadar terhadap perubahan yang ada pada agama yang ia anut. Implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer moral dan agama. Yang kedua, memberikan pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai-nilai sifat selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, memberikan pendekatan moral dan keagamaan melalui pendekatan klasifikasi nilai. Selanjutnya yang keempat, menjadikan pendidikan sebagai wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan. Mungkin cukup demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.